Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan materi berjudul menulis surat resmi dan riwayat hidup. Topik ini penting karena kemampuan menulis surat resmi dan riwayat hidup seringkali dibutuhkan, baik dalam kegiatan akademik maupun dunia kerja. Misalnya saat membuat laporan, surat lamaran, atau komunikasi antar lembaga. Langsung saja kita mulai dari bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, dijelaskan alasan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Menulis merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam dunia kerja maupun akademik. Kemampuan menulis surat resmi dan riwayat hidup sangat dibutuhkan, misalnya untuk keperluan administrasi, melamar pekerjaan, dan komunikasi formal antar lembaga. Namun, masih banyak kesalahan yang sering terjadi, seperti penggunaan bahasa yang tidak baku atau struktur surat yang kurang tepat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana cara menulis surat resmi yang baik dan benar? Yang kedua adalah bagaimana cara menulis riwayat hidup yang baik dan benar. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita memahami cara penulisan surat resmi dan riwayat hidup yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang surat resmi. Pengertian surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan kedinasan, lembaga, atau organisasi. Surat ini bersifat formal dan harus mengikuti aturan penulisan tertentu. Artinya, surat resmi tidak bisa ditulis secara bebas, tetapi harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ciri-ciri surat resmi antara lain: pertama, menggunakan bahasa baku dan kalimat yang efektif, sehingga isi surat mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Kedua, surat resmi memiliki format dan struktur tetap, artinya susunan penulisannya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Dan terakhir, dilengkapi dengan kepala surat, nomor surat, tanggal, perihal atau hal, serta tanda tangan sebagai bentuk keabsahan. Bagian-bagian surat resmi meliputi kop surat, tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama atau tanda tangan pengirim. Semua bagian ini memiliki fungsi tertentu untuk mendukung kejelasan dan legalitas surat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penulisan surat resmi. Di dalam surat resmi mempunyai aturan penulisan, yaitu hindari titik di akhir kepala surat atau perihal. Yang kedua, gunakan tanda koma pada penulisan, tempat, dan tanggal. Tiga, salam pembuka dan penutup diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan koma. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Maksud daripada poin 1, hindari titik dan koma kepada kop surat, yaitu biasa di dalam kepala surat, yaitu berisi logo, nama, alamat, lengkap, nomor telepon, dan informasi kontak instansi atau lembaga pengirim. Ini menunjukkan identitas pengirim dan menegaskan sifat resmi suatu surat tersebut. Yang kedua, pada tempat penulisan tempat dan tanggal diletakkan setelah kop surat dan sejajar dengan nomor surat atau bagian kanan atas.
Salam pembuka biasanya dimulai dengan hormat atau assalamualaikum, dan begitu juga di dalam penutup yang akhirnya diakhiri dengan kata-kata terima kasih, koma atau tindak lanjut yang diharapkan daripada instansi yang mengirim. Setelah ini, saya ingin menjelaskan kesalahan umum yang biasanya dilakukan dalam penulisan surat resmi, yaitu penggunaan ejaan dan diksi yang tidak sesuai dengan kaidah. Yang kedua, kalimat yang tidak efektif atau ambigu, terlalu muter-muter, tidak langsung kepada tujuan. Dalam penulisan surat resmi, tujuan surat resmi ini sebagai alat komunikasi tertulis yang sah dan mencerminkan profesionalitas suatu lembaga sebagai alat bukti jika kedepannya dipergunakan untuk kebutuhan yang resmi. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya menjelaskan terkait dengan riwayat hidup dan CV. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup. Saya akan menjelaskan pengertian tentang riwayat hidup. Apakah pengertian riwayat hidup itu? Riwayat hidup, kurikulum vitae, atau yang biasa kita singkat dengan singkatan CV. Pengertiannya adalah suatu ringkasan tentang riwayat hidup yang meliputi pendidikan, pengalaman untuk kepentingan profesional. Ada dua jenis kurikulum vitae atau CV. Yang pertama yaitu kronologi, dan yang kedua ada keterampilan. Kronologi yaitu menekankan tentang pengalaman dan juga pendidikan pribadi. Dan yang kedua keterampilan, yaitu menekankan berfokus kepada kemampuan dan keterampilan pribadi. Di dalam riwayat hidup juga ada komponen yang harus disusun secara beraturan. Yang pertama yang harus ditulis yaitu nama, yang kedua ada kontak pribadi, yang ketiga ada alamat, yang keempat ada pendidikan, yang selanjutnya ada tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, serta status dan juga hobi. Dan yang terakhir, tujuan dari riwayat hidup itu sendiri adalah sebagai alat promosi pribadi agar perekrut mengetahui pendidikan, pengalaman, dan juga kompetensi diri kita. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa menulis surat resmi dan riwayat hidup memerlukan ketelitian, pemahaman terhadap struktur, serta penggunaan bahasa yang baik dan benar. Keduanya berperan penting dalam komunikasi formal dan profesional, baik di dunia akademik maupun di dunia kerja. Sebagai saran, mahasiswa sebaiknya terus melatih kemampuan menulis dokumen formal, sedangkan dosen dapat memberikan bimbingan dan contoh nyata agar keterampilan menulis makin baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang cara menulis surat resmi dan riwayat hidup dengan baik dan benar.